Hello everybody, nice to see you. Hopefully all of us fine. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. So we can do many our favorite things to enjoy our lives, okay? Semoga semua dalam keadaan sehat, jadi kita bisa menikmati hidup kita, bisa melakukan hal-hal yang kita suka seperti biasa, okay? Bagi yang belum klik like, subscribe, dan loncengnya dipersilakan, jadi nanti kalian menjadi orang yang pertama untuk mendapatkan video kita yang terbaru. Ya, okay. This is our topic today. Ini topik kita hari ini ya. Common irregular plural form. Jadi kita artikan dengan bentuk jamak yang tidak beraturan, yang umum kita temui. Ya, so jadi kalau dari sini berarti kita membicarakan bentuk jamak yang irregular, tidak beraturan. Di video kita sebelumnya kita sudah membahas yang bagian beraturannya, yakni cukup menambahkan s atau is di akhir kata dasarnya, ya. Nah, sekarang kita lihat yang tidak beraturan itu di sini untuk video kali ini seperti apa. Oke. Singular plural. Tunggal jamak yang namanya tidak beraturan itu, ada yang hilang, ada yang bertambah, ada yang diganti, ada yang bahkan tetap. See? Oke, jadi itu namanya tidak beraturan. Di sini ada kita lihat yang pertama, constant. Constant, statis ya, tetap ya. Even like that, walaupun seperti itu kita masih menemukan, we can see in the bracket still, we have es and s. Jadi kita masih menemukan dalam kurung es dan s-nya. It doesn't matter actually because as we know you usually have English and American and we have two styles. Jadi ada kadang dua gaya yang kita ikuti, ada British dan Americannya, no problem ya. Jadi kadang-kadang juga kita melihat ada sudut pandang yang lain. Ingat bahasa itu komunikasi, sepanjang itu meaningful, sepanjang itu masih kita berterima dengan logik kita, it's no problem, gak ada masalah ya. Karena satu lagi bahasa itu merupakan salah satu budaya. Jadi kita memang menerima itu dari leluhur kita. Oke ya. Dari sononya. Oke. So from number one, constant. Constant we have the example here, fish. So singular fish, plural fish. But some people say the plural is fishes. Jadi ada beberapa orang mengatakan jamak itu adalah fishes. Enggak ada masalah. Karena memang dalam realita kita, ikan kita ada yang kecil-kecil, dan ikan teri yang besar-besar, big size. Ya, jadi nggak ada masalah. Karena keduanya itu bisa kita benarkan. Okay? Next. Dear Rosa. So, singular and plural same way. Dengan cara yang sama ya. Next. Elk. Ini rusa hanya ukuran badannya lebih besar daripada rusa yang biasa. That is elk. Beberapa orang menggunakan singular pluralnya sama, tapi beberapa lagi harus pluralnya ditambahkan dengan s di kata dasarnya. Ya, oke. Next, species. Species, di bahasa bisa spesies itu seperti jenisnya ya. Good. Singular plural same way, cara yang sama. Next, series. Series in bahasa bisa seri. So for one item divided in a few steps, jadi ada satu item yang di dalam proses item itu ada beberapa tahapannya. So tahapan ini kita katakan dengan seri. In English we say series. Okay, series ya. So sound Z at the last. Okay. Next, sheep. Sheep, domba singular plural same form, bentuk yang sama. Next, moose. Moose, ini hampir sama dengan keluarga dari rusa, but itu dia hidungnya lebih panjang, hanya itu saja perbedaannya. Jadi sejenis rusa, badannya mungkin seperti elk, tapi perbedaannya ada di hidung gitu ya. Good. So singular plural same form same way ya, cara yang sama. Swine. Swine singular and plural swine, but some people say the plural is swines, but it's okay ya, gak ada masalah. Now, ini merupakan orang yang memiliki karakter yang kurang menyenangkan. That is swine. Okay, good. Next,
Shrimp. Ini setiap orang mungkin suka ya. Udang. Yes. Singular shrimp, plural shrimp. So, but some people say yes, shrimps. But it's again okay, no problem. Next we have trout. Trout ini jenisnya ikan. Jadi ikan yang hidup di sungai, lalu dia suka sampai pada ke laut, tapi pada saat dia ingin bertelur dia akan kembali ke sungai. That is trout, ya. Oke, jadi masih jenisnya ikan. Next, aircraft. Aircraft, spacecraft. Oke, jadi ada jenis transportasi ya. Jadi diakhiri dengan kata craft itu singular pluralnya, ya sama. Jadi inilah gambaran yang konstan, yang tetap tidak ada perubahan. Ini kecuali hanya beberapa yang ada sebagian mengakui yang alirannya itunya jamaknya harus menggunakan s atau is, gitu ya. Oke, thank you. What else? Change substantially. Jadi perubahan hanya sebagian, ya. We have mouse, mice. Tikus, tunggal, tikusnya lebih dari satu. Oke. We have die, dice. Ya, cetakan, ya. Die, dice. Satu dan lebih dari satu. Seperti dalam judul kita lihat, singular sebelah kiri, plural sebelah kanan. Jadi yang bagian kiri ini semua adalah singular, bagian sebelah kanan semuanya plural. That's good, thank you. Oxen, a family of cows. Jadi ini satu keluarga dari yes, sapi, ya. Okay. Next, children. Ini anaknya satu, anak-anak ini lebih dari satu. Jadi children ini tidak mempengaruhi seks ya, laki atau perempuan, sifatnya umum. Okay? Good. Next, a person orang. Untuk satu orang. Jika lebih dari satu, we say people, not persons. Okay? People. That's good. What else? A vowel change. Okay, perubahan huruf hidupnya. We see foot, feet. Double O, double E. Double O, double E. Okay? Jadi perubahan di huruf vokal, ya. Tooth, teeth. Giginya satu, giginya lebih dari satu. Kalau tadi kakinya satu, kakinya lebih dari satu. Oke. Goose, geese. Ya, angsanya satu, angsanya lebih dari satu. Thank you. Okay, man. We have A here, E here. So the changing in vowel di huruf vokal, ya. Satu orang prianya lebih dari satu. Oke, mudah kan? Kita lihat yang berikutnya. Oke, untuk yang seperti ini sebenarnya one word, hanya satu kata. Hanya satu kata ini diakhiri dengan dua huruf terakhirnya us. Ini bagian singular. Sementara bagian pluralnya dia satu kata itu nanti yang us-nya berubah menjadi I. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Focus singular, plural foci, focuses. Jadi ini untuk mengatakan bentuk jamaknya. Ada yang perubahan seperti ini, foci, foci, cara bacanya. Tapi ada juga yang hanya simple mengambil mengadopsi dari kata dasarnya tinggal ditambahkan dengan is, focuses. All of them are right, semuanya benar, ya. Jadi kita semakin banyak kita terima informasi, semoga kita semakin paham dan pandang kita jadi luas, ya. Radius, singular plural, radii or radiuses. Jadi ini radius kalau kita bilang jari-jari dalam bahasa matematika ya, dari titik sentral tengah lalu sampai ditarik garis lurus ketemu dengan bagian tepinya, dari jari-jari in matematika. Okay? Next, fungus, fungi. Ini kita bilang yes, jamur ya, fungus, fungi. Tunggalnya, lalu yes, jamaknya, gitu ya. Next, cactus, cacti. Ya, tanaman padang gurun. Cactus, cacti. Tapi di kita juga banyak. Okay, that's good. Satu dan lebih dari satu. Alumnus, alumni. Alumnus, alumni. Ini yang orang yang telah lulus dari
belajarnya dan biasanya digunakan untuk untuk tingkat orang yang belajar di perguruan tinggi. Alumnus, alumni, singular, plural. Next, syllabus, syllabi. Jadi ini silabus yang rambu-rambu atau clue atau petunjuk-petunjuk dari hal-hal yang mau dipelajari, dan ini biasanya rambu-rambu digunakan atau muncul mengingat di akhir dari pembelajaran itu akan ada tes. Jadi itulah silabus. Seperti kita belajar, kita ada silabus yang mengaturnya pembelajaran kita dari kementerian, gitu ya. Oke, that's good. You see. Nah, ini yang akhir katanya tuh IX atau EX. Nanti berubah menjadi CES atau XES, gitu ya. Nah, di sini kita lihat index, indices, indexes. Ya, index. Oke. Indices, indexes. Oke. Jadi ini merupakan petunjuk ya, pengarah, gitu ya. Next, matrix. Ya, matrices. Matrices. Oke. Ini merupakan bisa dikatakan rahim, ya. Appendix. Appendix itu bentuk jamaknya? Yes. Appendices. Appendixes. Oke. Ini merupakan kalau kita lihat dalam buku-buku itu ada lampiran-lampiran, itulah dia. Oke, next. Nah, ini yang diakhiri dengan UM, lalu nanti berubah menjadi A. Nah, nanti sini sambil diperhatikan pelan-pelan, kira-kira yang common, yang sering kita dengar itu, apakah singularnya atau plural yang lebih terkenal, ya? Datum, data. Yang sering kita gunakan kata data. That's good, data, ya. Sementara data itu berarti mengacu pada data kita harus lebih dari satu. Sementara jika hanya satu saja, kita mengatakan seharusnya datum. Oke, that's good. Memorandum, memorandums. Jadi ini ada dua style, nggak ada masalah. Seperti yang kita bahas tadi ya. Ada American, ada British, no problem. Nah, ini apa nih, memorandum? Ya, itulah dia. Jadi satu catatan atau nota yang dituliskan, bisa nanti ini sering kita dengar dengan seolah-olah yang paling sering umum kita dengar adalah satu nota kesepakatan, gitu ya. Tapi ya garis besar itu adalah sebenarnya catatan panduan apa yang mau dibicarakan. Oke, next. Bacterium, bacteria. Ya, yang sering didengar, bacteria. Kita sering dengar itu. Jadi lebih kita condong pada yang jamaknya atau daripada yang tunggalnya. Oke, that's good. Next, stratum, strata. Ini juga sama. Ini untuk level yang umumnya dalam perguruan tinggi. Jadi bisa orang sudah lulus perguruan tingginya, ada yang mengatakan strata 1, gitu ya. Jadi levelnya ada strata 2, gitu ya. Oke, that's good. Next, curriculum, curriculums. Ini adalah kurikulum kita, seperti kita belajar seperti biasa juga kita menggunakan kurikulum. Singular, pluralnya curricula, curriculums. Ada dua style juga. Oke, that's good. Next. Oke, last letters O-N. Yes, tapi change becomes A. Jadi O-N huruf akhirnya akan berubah menjadi A saja, ya. We see. Phenomenon. Yang paling sering kita gunakan fenomena. That's good. Jadi yang lebih dari satunya. Oke, udah mulai paham ya? Next, criterion, kriteria. Yang paling sering kita gunakan, kriteria. Sementara itu ditujukan pada yang lebih dari satu. Kalau satu saja, criterion. That's good. You see. Now, ini huruf akhirnya IS, lalu nanti berubah menjadi ES. Contohnya, analysis. Okay, analysis. Next, over here, jamaknya analysis. Okay, thumbs up. Over here, crisis. Lebih dari satu. Next, thesis. Over here, disease. So, jadi untuk yang lebih dari satu, bunyinya soundnya Z. Disease.
Okay, that's good. So, itulah singular plural yang kita punya dalam irregular income ya umumnya. Ini semoga semakin mudah belajarnya, jadi kelihatan tunggal dan jamaknya yang tidak beraturan itu. Okay. What else? Apa lagi di sini? Yes, ini dia. Ada 5 nomor. Kita disuruh ngapain? Based on the pictures, find some mistakes in these sentences and write the correct ones. Berdasarkan gambar ini, temukanlah beberapa kesalahan di kalimat ini. Kemudian, tulislah yang benarnya. Kita lihat, ingat ya, berdasarkan gambar. Berdasarkan gambar, kita lihat di sini gambarnya dulu. Yes, ada 2 orang menggunakan baju kebesaran toga. Ya, berarti mereka mungkin baru lulus ya. You see, the sentence. Some alumnus joins a link to be in touch always. Beberapa, yes, orang yang sudah lulus bergabung dalam satu link untuk selalu menjaga silaturahminya. Oke. Jadi di sini ada 3 yang digaris bawah. Kira-kira apakah ketiga-tiganya itu salah? Jadi harus kita benarkan atau salah satu saja atau salah 2? Kita lihat kira-kira berdasarkan gambar. Oke. Some alumnus. Yes, some artinya beberapa alumnus. Untuk yang berapa jumlahnya? Yes, 1. Sementara data kita lebih dari 1. Untuk beberapa apakah perlu dirubah? Tidak ya, nggak masalah. Karena yes, sudah jelas jumlahnya lebih dari 1. Oke. Next, joins. Ini pakai S. Kenapa? Yes, S itu ingat trik kita untuk belajar simple present itu adalah untuk selevel dengan is. Ada S-nya. Jadi nanti subjek yang menggunakan is, maka kita menggunakan joins. Ada S-nya. Tapi bagi yang tidak, pakainya are. Seandainya dia pakai to be-nya are, yes, tidak membutuhkan S lagi. Gitu ya. Now, a link. Yes, apakah mereka bergabung itu nanti dalam banyak link atau satu link? Untuk selalu bisa saling berhubungan. Ya, satu link saja, jadi kita bergabung, namanya bergabung. Jadi satu link, jangan banyak link, nanti nggak bisa connect. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti apa jawaban kita? You see here. Some alumni join a link to be in touch always. Beberapa alumni, is that right? Yes, alumni itu untuk lebih dari 1, sesuai dengan gambar, lebih dari 1. Lalu di sini menggunakan join, tadinya pakainya joins. Jadi berarti ini yang dikoreksi, diperbaiki, hasilnya join. Why? Because the subject more than one. Karena subjeknya lebih dari 1. Lebih dari 1, petunjuk kita dia menggunakan are. Are tidak ada S, maka jangan pernah memberikan S dalam predikatnya. Gitu ya. Thank you. Next, a link. A link ini kita tidak dirubah? Tidak. Jadi kita kalau tidak dirubah berarti langsung saja tulis sebagaimana adanya. Kenapa? Karena ini sudah berbentuk jawaban. That's good. Jadi sini itu seperti pengecoh ya. Good. Nah, kita lihat di sini kira-kira nomor 2. Ada seorang pria tua lalu ada 3 anak. Kalimatnya apa nih? The person is talking seriously. Orang-orang itu sedang berbicara dengan serius. Oke, ini ada 2 kalimat ya untuk nomor 2 ya. Berarti yang untuk kalimat pertamanya, ini apakah benar semua atau ada yang harus kita perbaiki? Semua atau salah satu saja? Silakan dilihat nanti. Ya. Next, kalimat kedua untuk nomor 2. The man is telling the child. Pria itu sedang memberitahukan anak itu. Pria itu berapakah prianya? Oke. Lalu sedang memberitahukan apakah sudah benar untuk si subjek ini? Jadi keputusan ada di dia ya, saling terikat mereka. Next, the child. Anak itu, benarkah child itu digunakan untuk 3 anak? Oke, silakan nanti dilihat lagi jawaban kita materi yang tadi. Next, number 3. The attendance should be 80% at least. Wow, ini kehadiran seharusnya 85% paling sedikit. 3 subject below minimum achievement the most. 3 mata pelajaran yang di bawah nilai KKM. Oke. Having good behavior. Memiliki karakter yang baik. It's good. Every student has its own criterion for passing the student. Setiap sekolah mempunyai kriterianya sendiri untuk meluluskan siswanya.
Ada 4 sampai D. Apakah kita merombak semuanya atau hanya sebagian saja atau hanya salah satunya? Gitu ya. Oke. So, jadi nanti di sini kita lihat. Oke. Untuk ada yang 4-nya. Nanti mana yang tidak perlu diperbaiki, berarti tulis saja seperti biasa, seperti yang kita punya di contoh tadi. Ya, oke. Next kita lihat nomor 4. Oke, ada chef-nya ada. Wow, shrimp ya. The chef cooks this shrimp with a new recipe. Koki ini memasak udang ini dengan resep yang baru. Kita lihat kokinya. Berapa orang? Oke, hati-hati. Berarti cooks-nya bagaimana? Sudah benarkah untuk subjek kita ini? Lalu shrimp-nya, this shrimp apakah sudah benar dengan udang kita di sini? Silakan dicocokkan. Ya, that's good. Next, we come to the last number. Many bacteria work hard hurting my tooth. Banyak bakteri yang bekerja keras menyakiti gigi saya. You see? Lihat gambar. A, B, C, adakah yang perlu diperbaiki atau sudah benar semua? Atau ada sebagian yang harus dirapikan? Nah, ini semua silakan nanti kamu kerjakan dalam buku latihannya. Semoga semua semakin paham, jadi semakin menikmati belajar bahasa Inggrisnya. Just like our own language, Indonesian. Sama seperti bahasa Indonesia kita, bahasa kita sendiri. Oke? That's all our material for today. Jadi itu topik kita hari ini, materi kita. Silakan kita kembangkan wawasan kita, pengetahuan kita, and always give your best for everything will come back to you. Thank you for watching. Thank you for your attention. See you. Bye-bye.